Mas Ahaye, silahkan komitmen dari Partai Demokrat seperti apa? Terima kasih. Saya pikir kami Partai Demokrat juga memiliki pandangan dan komitmen yang serupa dengan partai-partai lain bahwa harus dimulai dari diri kami sendiri. Dengan menyadari bahwa salah satu amanah reformasi adalah semakin kokohnya pilar-pilar demokrasi itu sendiri, termasuk partai politik sebagai pilar utama di situ, harus setiap saat membangun kesadaran untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya, tentu yang memiliki kapasitas dan juga integritas dan komitmen untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa. Ini penting. Demokrat sebagai partai nasionalis religius insya Allah akan juga terus konsisten untuk menjaga persatuan di antara berbagai perbedaan dan keberagaman di Indonesia. Ada kata-kata bijak, loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Kesetiaan terhadap partai berakhir ketika kesetiaan atau kepentingan yang lebih besar untuk negara dibutuhkan. Oleh karena itu, kendati kita semua ingin menang dalam kontestasi, tetapi pada akhirnya kita harus meyakinkan kepentingan negara di atas segalanya. Yang kedua, tentu juga kita harus terus membangun literasi politik. Sama seperti yang lain, terutama bagi generasi muda. Jumlahnya semakin besar. Diperkirakan generasi milenial ditambah dengan generasi Z, termasuk pemilih pemula di dalamnya, akan berada di komposisi 60% dari total pemilih tahun 2024. Jumlahnya besar. Mereka yang paling aktif dan paling dinamis, termasuk dalam ruang digital demokrasi. Oleh karena itu saya ingin terus bersama-sama dengan yang lain membangun literasi yang tepat. Saya mengapresiasi Ketua BEM UI tadi yang memiliki literasi politik dan mampu mengartikulasikannya dengan baik. Artinya membaca, tidak hanya dari buku tapi juga membaca dari realitas lapangan. Saya berharap generasi muda Indonesia juga semakin memiliki kecerdasan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Yang saya maksud dengan literasi tentu bukan hanya untuk semakin meningkatkan jumlah partisipasi dalam pemilu atau hanya dihitung secara kuantitatif dalam aspek voters turnout. Itu penting. Saya yakin kita semua akan senang kalau semakin banyak yang berpartisipasi datang ke TPS. Tapi pada akhirnya demokrasi tidak boleh hanya dihitung dari regularitas penyelenggaraan pemilu. Itu tadi syarat minimal, betul. Tetapi juga bukan hanya dihitung dari jumlah yang datang ke TPS. Itu juga salah satu parameter, tetapi kualitasnya bagaimana? Kualitas dan rasionalitas dari sang pemilih untuk menggunakan haknya. Baik hak untuk memilih pemimpin, presiden, wakil presiden, juga wakil-wakil rakyat. Harapannya tentu tidak hanya kita mengisi ruang itu bersama-sama, tapi juga saya bermohon terima kasih kepada Bapak Ketua KPU, Ketua Bawaslu atas komitmennya, mudah-mudahan termasuk dengan jajaran birokrasi lain untuk bisa meyakinkan sebagai lembaga yang independen dan juga bisa meyakinkan pemilu berjalan dengan baik, aman, lancar, demokratis dan adil untuk semua. Baik kita yang menjadi pemilih maupun untuk yang dipilih. Saya juga tentu mengajak rekan-rekan media, khususnya CNN Indonesia malam hari ini, mari teruslah kita juga mengawal. Media penting sekali, sentral dalam menjaga demokrasi, dalam menjaga checks and balance. Dan yang terakhir tentu ajakan ini kepada segenap masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang tadi ternyata berdasarkan berbagai hasil survei terakhir, antusiasme anak-anak muda ini meningkat untuk mengikuti pemilu 2024. Mudah-mudahan antusiasme itu bukan didasari oleh politik uang, politik identitas dan juga politik fitnah, tetapi karena benar-benar ingin menjadi motor perubahan dan perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih.